Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut bicaraku. Mau gue Janu Dan gua Dwi. Bre, beres sholat Jumat. Sholat Jumat. Sholat maghrib. Nah, sholat Jumat. Sholat maghrib masih pakai sarung, nunggu sholat isya. Tadi kita ngobrol kenapa kita sholat di masjid dan lain-lain. Akhirnya mengerucut lah obrolan itu ke kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat. Ternyata banyak banget ya, Bre. Banyak banget. Dan kisah yang paling nempel di urang, kisah Nabi Muhammad adalah ketika Nabi Muhammad perang Uhud. Perang Uhud, Nabi Muhammad dimana ketika dia terluka giginya copot, kepalanya kena helm besi dan lain-lain, berdarah-darah, dan dia tuh ngelapin darahnya pakai tangan, ditadah darahnya tuh, dilap pakai kaos kayak gitu. Diceritakan bahwa di kisah itu Nabi Muhammad menadah darahnya dan mengelap darahnya agar darahnya tidak terjatuh atau menetes ke tanah. Dan para sahabat saat itu bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kau terus-terusan mengelap darahmu? Rasulullah menjawab, sungguh aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Aku mendengar jika satu tetes darahku terjatuh ke tanah, gunung-gunung akan siap. Kasarnya kayak wahyu, itu tuh wahyu. Enggak wahyu, bukan wahyu kalau itu, bukan wahyu. Gunung tuh akan siap menjatuhkan batu-batuan besar kepada pihak lawan loh. Kaum Quraisy kalau nggak salah ya, pas di perang Uhud itu, ya, bahwa nantinya ketika darah Nabi Muhammad jatuh ke tanah, gunung-gunung akan menjatuhkan batunya ke pihak lawan. Dan Nabi Muhammad nggak mau. Saking mulianya Nabi Muhammad, dia berkata bahwa aku diutus bukan sebagai pelaknat tapi sebagai rahmat. Karena wajar ketika orang ada di pasukan Nabi Muhammad, ya udah Nabi Muhammad bilang aja sama gunung, bantai musuh gitu kan. Nabi Muhammad gak mau, karena aku bukan pelaknat. Nabi Muhammad berkata bahwa aku diutus bukan sebagai pelaknat tapi sebagai rahmat. Walaupun dalam keadaan perang ya, perang dan terluka, bukan cuma perang tapi dia lagi terluka gitu. Ya benar. Nah, kalau dari lu sendiri, kisah apa sih yang paling nempel dulu dari sahabat apa? Iya, kisah Nabi dulu sih, yang dia mau berjalan ke masjid, ada kaum ke Madinah, ada kaum Yahudi yang sering meludahi tuh setiap lewat. Yang sering diludahi, tapi dia nggak balas, nggak dendam. Setiap hari hari berikutnya gitu lagi, sampai terus-terusan itu kan, sampai suatu ketika lewat jalan yang sama, kok nggak ada lagi yang ngeludahin, kemana ini kan? Nanya ke penduduk sekitar, oh si orang ini lagi jatuh sakit. Sakitnya juga lumayan parah kan? Saking mulianya dia tengok dong itu orang yang udah seperti itu gitu kan, dia tengok gitu kan, ternyata ya benar sakit, sampai akhirnya dia minta maaf itu, sampai akhirnya dia juga bisa masuk Islam. Jadi nggak semua cara harus dibalas dengan dendam kasar, ternyata dengan seperti itu ya. Karena memang yang orang lihat dari orang-orang yang membela Islam, apalagi Rasulullah ya, maksudnya kayak tidak kayak Habib Nurmagomedov. Dia pernah bilang kan waktu itu, ya kita ini adalah duta besar Islam, jadi berlaku baiklah karena Islam memang mengajarkan kebaikan. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika dia jalan ke masjid, tiap hari diludahin, dilempar batu gitu. Tapi ketika satu hari yang meludahinya nggak ada, dia bertanya, ini kemana? Biasanya orang yang biasa meludahi kemana sakit, ditengok guys. Orang mau nggak datang kayak wah di mana logan orang gitu. Dari bom molotov ya. Dan sifat-sifat itu dia tularkan kepada sahabat. Ditularkanlah kepada sahabat. Bahkan ada kisah-kisah sahabat yang orang lihat, yang waktu itu Umar sama Ali Ali tidak saling bertegur sapa. Dan ini agak lucu sebetulnya, Umar sama Ali tidak bertegur sapa, dan Ali komplain ke Rasulullah, wahai Rasulullah, aku punya salah apa ya? Memangnya kenapa wahai Ali? Umar sudah lama, beberapa hari ini dia tidak mau menyapaku. Lah, kenapa bisa? Aku tidak tahu wahai Rasulullah. Dipanggillah Umar, kamu ada masalah apa dengan Ali? Jika memang ada masalah, selesaikanlah, berdamailah, mungkin begitu ya dikatakannya. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, sedikit terharu sih orang, kau pernah bercerita kepadaku bahwa
jika ada saudara muslim yang memberi salam kepada seseorang lainnya, akan dibangunkan istana di surga. Umar bilang, aku ingin memberikan istana itu kepada Ali. Jangan berburuk sangka dulu makanya gitu ya. Benar-benar. Masih indah bro, Iya. indah pisan gitu. Tidak mendahului bertanya atau memberi salam. Padahal kalau sekarang gini, Umar tahu ketika memberi salam dibangunkan istana, Umar bisa memberi salam. Ketika Umar tahu orang dapat istana ya. Enggak, Umar kasih itu ke Ali salamin orang. Saking ya benar. Aku ingin memberikan istana itu kepadamu gitu. Dan semulia itu berarti kan? Iya benar. Maksudnya diwariskan, diturunkan kepada sahabat-sahabatnya. Itu Umar sama Ali yang memang terkenal di kisah-kisah para sahabat banyak. Khulafaur Rasyidin. Ya betul. Mun maneh bugat kisah naon dari sahabat. Di luar itu paling itu tuh yang ada yang pohon kurma itu tuh. Yang Abu Dujanah. Oh iya, Abu Dujanah. Yang dia udah ditinggal si suaminya. Udah ditinggal istrinya. Abu Dujanah kan sering suaminya. sholat. Oh iya benar itu. Iya. Sebenarnya cewek-cewek. Cowok biasanya Abu Dujanah. Apa? Kita lihat dulu. Abu Dujanah cewek cowok yang tahu ya. Oke, ceritanya Ya gimana? intinya mah dia sering sholat subuh di masjid berjamaah. Tapi belum biasanya udah sholat salam zikir gitu. Ini mah dia langsung hilang aja dari situ. Oke, biasanya sholat, zikir, berdoa gitu. Atau memohon gitu ya minta. Ya. Nah suatu ketika ditanya gitu kan, kenapa sih kamu nggak ada permintaan tuh berdoa buat ya pengen sesuatu gitu apa Ya, gitu kan? ya. Kenapa gitu kan? Nah dia cerita ternyata di tetangga rumah itu kan ada yang punya pohon kurma tuh. Ya. Nah setiap ada angin kencang tuh si kurma-kurmanya itu berjatuhan ke halamannya. Oke. Nah dia tuh punya anak yang kelaparan gitu. Oke. Nah takut si kurma itu langsung dimakan gitu. Nah tidak ingin seperti itu karena dia tahu bahwa ini bukan haknya kita gitu. Oke. Masih kita harus minta izin dulu lah atau apa gitu kan. Ya. Sampai saking gregetnya apa namanya tuh disuruh muntahkan lagi gitu kan. Si ngambil apa yang ada di mulut langsung dikeluarin gitu lah. Kayak gitu. Nah, sampai sebegitunya gitu kan ke mendidik anak Ya. seperti itu gitu. Ya. Punya integritas gitu. Ya. Berhubung udah Isya juga, buat teman-teman yang memang punya inspirasi dari kisah Rasulullah dan para sahabat, jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar, tulis aja untuk berbagi dan untuk saling mengingatkan ya. Kita bercerita ini bukan kita merasa paling benar dan paling Rasulullah, enggak, tapi kisah-kisah itu menginspirasi kita berdua dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjadi sedikit lebih baik seperti itu. Jadi teman-teman feel free untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih yang udah subscriber kita jadi 240. Yang belum subscribe dimohon untuk sedikit klik dulu subscribe-nya karena nggak rugi untuk mendukung kami YouTuber pemula dan YouTuber lokal. Oke, gue Janu, sudut bicaraku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.